Oke, di sini saya ada sensor Autonix, sensor band 300 DFR. Nah, ini fotosensor ya. Fotosensor ini juga sensor yang mendeteksi jarak tertentu, mendeteksi objek dengan jarak tertentu, tapi dengan menggunakan pantulan sinar ya. Makanya disebut dengan fotosensor. Nah, ini untuk objeknya bisa bebas, entah itu bisa buku, bisa media apapun, terserah, bisa terdeteksi di sini. Nah, sekarang akan kita buka dalamnya isinya bagaimana. Nah, ini untuk sensornya band 300 DFR. Nah, di sini ada settingan untuk menyeting sensitivitasnya, jaraknya berapa yang diinginkan, lalu modenya juga bisa dirubah L on, D on, light on, dark on. Ini juga ada indikatornya yang nanti akan kita jelaskan untuk indikatornya untuk apa aja. Nah, ini untuk rangkaiannya bisa digunakan untuk, ntar saya perjelas dulu biar kelihatan. Nah, bisa digunakan untuk sumber tegangan 24 sampai 220 volt AC, atau juga bisa digunakan sumber 24 sampai 240 volt DC. Jadi bisa pakai sumber tegangan AC, bisa pakai sumber tegangan DC ya. Jadi lebih enak, meskipun kontrol kita AC atau DC bisa kita gunakan. Tidak perlu ada tambahan relay, dan outputnya ini berupa relay. Jadi nanti ada 4 kabel yang harus terpakai, tergantung sesuai kebutuhan. Kita butuh NO atau NC. Ada NO, COM, NC. Jadi bisa diberi sumber tegangan berapapun outputnya. Di dalamnya ada apa lagi? Ada bracketnya sensor juga, lengkap ya. Ada bracket sensor, ada baut murnya. Nah, ini juga ada obeng min untuk setting sensitivitas dan mode light on, dark on nya. Ini ada buku manualnya. Nah, ini untuk sirkuit diagramnya. Terus misalkan kita ingin order dengan tipe itu unit yang lain, bisa kita pilih. Nah, ini karena tipenya DFR, kita coba lihat DFR. D berarti dia diffuse reflektif, tanpa menggunakan reflektif. Nah, kalau misalkan ada yang ada reflektifnya, bisa pakai yang tipe M atau P. Kalau T truth beam. Nah, ini karena kita menggunakan tipe F, berarti free power ya. Free power berarti bisa digunakan sumber AC atau DC. Kalau tipenya D berarti DC power, karena D, F, R. Sini D tadi diffuse, F tadi free power, lalu di sini R. Kontak outputnya berupa relay, bukan transistor. Nah, ini untuk sensing distance-nya, karena ini 300, berarti dia 300 mili, berarti 30 cm, sekitar 30 cm jarak pembacaannya. Biasanya kalau tanpa reflektor, dia pembacaannya lebih pendek jaraknya. Kalau misalkan menggunakan reflektor, cara bacanya lebih panjang. Ini lengkap manualnya, ada banyak. Nah, kita akan bahas nanti di datasheetnya. Sekarang kan kita coba praktekkan dulu memakai sumber power tegangan DC. Kita ambil bank kecilnya dulu untuk setting dark on, light on, dan sensitivitasnya. Ini dia. Kita ambil power supply-nya. Lalu nanti akan kita hubungkan ke lampu dengan sumber tegangan lampunya 220 volt AC. Ini jadi nanti sudah terhubung dengan stop kontak sendiri yang langsung masuk ke 220 volt AC.
Sekarang kan kita rangkai dulu. Kabel coklat masuk ke sumber tegangan positif 24 volt DC ya. Ini cuma nggak sampai 24 volt DC, saya setting sampai 22 saja. Kabel biru masuk ke sumber negatif. Nah, lalu kabel hitam, karena ini outputnya berupa relay, maka kabel hitamnya kita pasang di lampu. Kabel hitam itu NO ya, nanti kalau misalkan pakai NC pakai kabel abu-abu. Nah, sedangkan untuk COM-nya sendiri kabel putih. Nah, kabel putihnya kita masukkan ke sumber tegangannya. Jadi kalau misalkan terdeteksi media, kabel putih akan menyambung dengan kabel warna hitam. Otomatis tegangannya sini akan masuk ke lampu. Oke, kita cek, kita commissioning apakah sudah benar. Coklat kabel positif, biru kabel negatif, hitam masuk ke lampu, kontak NO nya putih, COM-nya masuk ke sumber tegangan. Nah, ini yang lainnya sumber tegangan 20 volt AC. Nah, ini lampunya 20 volt AC ya. Oke, sekarang akan kita nyalakan. Nah, ini karena sudah terdeteksi objek, maka dia langsung terbaca. Nah, ini ya. Jadi ini dia memancarkan cahaya, lalu ditangkap lagi, maka lampunya akan menyala. Sekarang kita cek jarak pembacaannya seberapa. Segini belum terbaca. Nah, jarak segini dia baru terbaca. Akan kita setting lagi untuk jarak pembacaannya. Nah, menggunakan obeng ini kita arahkan ke max biar jarak pembacanya lebih jauh. Nah, jarak segini masih terbaca. Nah, jaraknya jadi jauh. Nah, ketika tidak saya lepaskan jadi mati. Terbaca media lagi, dia akan nyala. Sekarang kan coba kita setting jarak terpendeknya berapa. Oh, terlalu pendek ya. Saya tambahkan lagi. Nah, jarak segini dia sudah terbaca. Nah, jarak segini dia baru mati. Lumayan panjang jarak pembacaannya. Nah, sekarang kita rubah ini ke LED on. Sekarang kan kita rubah ke dark on. Nah, ini lampunya. Nah, jadi kebalikannya ya, LED on dark on. Jadi untuk LED on, ketika ada media otomatis lampunya akan menyala. Cuma kalau untuk dark on, ketika ada media lampunya akan mati. Nah, ketika tidak ada media lampunya menyala, ketika ada media lampunya mati. Nah, itu perbedaan untuk light on dark on. Atau bisa kita berubah ke NONC nya.
Sekarang akan kita coba kita pasang dengan sumber 220 volt AC, karena ini tadi sumbernya kita menggunakan 24 volt DC menggunakan power supply. Akan kita pasangkan langsung ke sini sumber tegangannya ya, 220 volt AC. Kita matikan dulu. Oke, sudah mati. Kita lepas kabelnya. Nah, karena ini sumber tegangan AC jadi bolak-balik bisa ya. Nah, ini kita sambung saja biar enak. Kita potong. Menggunakan tong potong. Yang biru juga. Jadi kita hanya merubah sumbernya saja, karena ini bisa 220 dan 24 volt DC. Karena kita sudah mencoba menggunakan 24 volt DC, kita akan mencoba menggunakan langsung 220 volt AC. Apakah bisa berfungsi? Ini kita sambungkan dengan sumber yang biru karena ini 220 volt AC, line netral. Ternyata bisa menyala ya menggunakan sumber 220 volt AC tanpa harus menggunakan power supply. Dia juga bisa menyala, jadi dia benar-benar free power sesuai dengan name tag-nya. Nah, kalau kena media juga mati, fungsinya masih tetap sama. Kita coba kita cek, kita pakai LED on, kita kembalikan. Nah, sudah LED on. Nah, kalau kena media dia baru nyala. Nah, ini ada LED indikatornya, merah dan hijau. Merah itu untuk indikator outputnya, hijau untuk indikator pembacaannya, statusnya. Oh, stabilizernya bukan statusnya, jadi dia stabil enggak pembacaannya. Kalau enggak stabil dia kedip-kedip. Nah, akan kedip-kedip mati seperti itu. Dia membaca cuma tidak stabil, tidak benar-benar terbaca itu untuk pembacaannya. Nah, karena ini berupa kontak relay, jadi kalau misalkan rusak kontak relaynya, meskipun LED-nya menyala, kontaknya ini tidak akan nyambung ketika ada objek ya, karena NO COM kalau kena media gini dia akan nyambung. Cuma kalau saat kita cek ternyata nggak nyambung dan lampunya tidak menyala meskipun indikatornya menyala, maka bisa dipastikan sensornya rusak. Atau bahkan jika terkena objek dengan jarak berapapun dia tidak mau menyala indikatornya, berarti sensornya rusak. Oke, sekarang kita begitu penjelasan tentang sensor Autonic tipe band 300 DFR yang punya jarak sensingnya 300 mm dengan free power, bisa menggunakan sumber tegangan AC DC. Outputnya juga berupa relay, jadi sangat memudahkan untuk penggunaannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan datasheet dari sensor yang sudah kita praktekkan tadi. Nah, di sini sudah ada datasheet dari tipe photosensor band 300 DFR, yaitu di sini. Nah, di sini sudah tertulis beberapa fitur dari sensornya.
yang dimana fiturnya yaitu memiliki tegangan tipe yang universal, yang maksudnya yang sudah kita praktekkan bisa menggunakan tegangan DC, bisa juga menggunakan tegangan AC. Jadi bisa memudahkan kita untuk membuat suatu rangkaian tanpa harus memikirkan sensornya harus menggunakan tipe apa. Kita tinggal bisa pilih dengan tipe ini, maka sudah bisa menggunakan dua macam tipe tegangan, yaitu tegangan AC atau tegangan DC. Lalu dimudahkan penginstalannya karena ada LED indikator di produknya. Di sini sudah ada LED indikator untuk power on off-nya. Lalu juga bisa disetting light on dan dark on, bisa dirubah switch-nya dengan cara menggeser trim pot yang ada di sensornya. Lalu status dan output LED indication. Nah, berarti sudah ada status dan outputnya yang berupa LED. Jadi memudahkan kita bahwa medianya sudah terbaca atau belum. Lalu juga sudah termasuk IC photodioda di untuk sekeliling cahaya dan electrical noise. Jadi sudah ada pengamannya di sini. Jika misalkan ada gangguan, maka sudah ada pengamannya di IC photodioda. Dan lalu untuk tipe band 300 DFR ini tidak memakai reflektif ya, jadi dia tanpa reflektif. Karena dia tipe 300, maka sensing distance-nya jarak pembacaannya 300 mm atau 30 cm. Nah, di sini maksudnya 300 ini yaitu jarak sensingnya. Nah, kalau misalkan 10 m berarti dia 10 meter. Kalau 5 m berarti dia 5 meter, 3 m berarti 3 meter. Karena ini di sini band 300 berarti dia 300 mm dengan 30 cm. Nah, ini untuk target pembacaannya yaitu transparan, translucent, opaque material. Nah, ini untuk material-material yang bisa dibaca oleh sensor band 300 DFR. Respons time-nya maksimal 20 millisecond. Nah, ini power supply-nya juga free, bisa untuk voltase AC, bisa untuk voltase DC sesuai kebutuhan. Untuk sumber lampunya yaitu menggunakan lampu infrared LED. Yang lainnya menggunakan LED merah atau infrared LED. Kalau infrared LED ini jarak bacanya lebih cahayanya lebih kecil berupa seperti laser. Sensitivitasnya dapat diatur, adjuster. Operasi modenya bisa diganti light on dan dark on. Bisa dirubah menggunakan yaitu trim pot di situ. Lalu untuk kontrol outputnya berupa relay kontak output, di mana kontak kapasitinya 30 volt DC 3 ampere dan 250 volt AC 3 ampere. Jadi tidak boleh melebihi itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa built-in IC tipe photodioda seperti di fiturnya di atas. Lalu untuk maksud indikatornya, nah ini untuk warna orange itu berarti dia operation indikatornya, jadi ya beroperasi atau tidaknya. Kalau yang green berarti dia stable indikator, dia stabil atau tidak. Jadi kalau misalkan stabil dia akan nyala hijau. Ini untuk arti-arti indikatornya. Nah, untuk koneksinya sudah tidak memerlukan soket karena sudah include kabelnya, sudah ada kabelnya di dalamnya. Jadi tidak perlu beli soket tambahan. Nah, karena tadi kita menjelaskan DFR, ini ada metode pemasangannya. Dan untuk sudut pembacaannya kita cari band 300 DFR. Tidak ada band 300 DFR ini untuk yang reflektif ya, karena ini tidak menggunakan reflektif jadi tidak perlu menggunakan metode pembacaan. Nah, kalau ada reflektornya sudut-sudutnya harus pas, tergantung dari medianya. Oh, ini untuk jarak pembacaannya.
Nah, untuk kontrol output diagramnya seperti ini. Jadi untuk kabel yang coklat langsung masuk ke sumber tegangan volt DC atau volt AC. Nah, ini kan kita menggunakan universal voltage ya, jadi ini yang kita gunakan, blue brown. Kabel biru dan kabel coklat masuk ke sumber power, bisa menggunakan sumber power 24 volt AC atau 24 volt DC, bebas karena dia free. Nah, lalu untuk kabel warna abu-abu, hitam dan putih dia sudah berupa relay. Jadi yang putih ini bersifat COM, lalu black ini NO, lalu TB ini NC-nya. Jadi tinggal sesuai kebutuhan mana yang ingin digunakan. Yang penting jangan sampai terbalik ininya, COM dan NONC-nya. Oke, cukup sekian penjelasan dari datasheet dari band 300 DFR. Cukup sekian, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.